Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu masih ada tak? Oh masih ada. Masih ada Bu ya? Oh di belakang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada satu ibunya suaranya. Coba diulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kita salam kita haturkan, kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, sahabatnya, yang mana insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin setiap tahun kita alhamdulillah dengan izin Allah kita ketemu bulan Ramadan, salat sunat tarawih, dan seluruh ustadz atau kiai yang mengisi kultum selalu mengajak untuk iman dan takwa untuk berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita sudah paham semuanya, mungkin sudah hafal. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah kenapa dalam 12 bulan Allah berikan 1 bulan ini untuk bulan Ramadan, yaitu bulan untuk training, untuk pelatihan peningkatan iman dan takwa? Mungkin jawabnya dalam hati aja masing-masing. Kenapa bulan Ramadan ini Allah ajarkan? Jawabnya 5 detik masing-masing. Kalau sudah, saya lanjutkan. Bapak Ibu semua dan yang di luar Mushola Darussalam yang mendengarkan daripada kultum ini, kenapa Allah mewajibkan kita puasa di bulan Ramadan? Jawabannya adalah karena manusia itu banyak dosa, Ibu. Karena manusia itu banyak dosa. Karena memang sifat manusia itu memang pasti punya dosa. Nggak mungkin ada manusia di muka bumi, termasuk saya, ustadz semua, kiai, orang suci pun pasti punya dosa. Kullu bani Adam khotoun. Setiap anak Adam, keturunan anak Adam pasti punya dosa, pasti punya kesalahan. Khotoun. Wa khairul khotoina tawwabuna. Sebaik-baik orang berdosa, berbuat maksiat, durhaka, tidak menuruti perintah Allah dan Rasulnya, yaitu bertobat. Bertobat. Itu yang pertama. Kenapa ada bulan Ramadan, bulan yang penuh pengampunan? Karena kalian ini banyak dosa. Punya dosa. Nggak ada yang nggak punya dosa, termasuk diri saya yang bicara ini. Nggak mungkin. Yang kedua adalah manusia itu sifatnya khilaf, lupa, lalai. Fawailul lil musallin, menunda-nunda sholat, menjama-jama sholat, mengkodok sholat, akhirnya kagak sholat sama sekali. Intinya manusia itu lalai, lupa, lengah, dan memang banyak berdosa. Kemudian yang ketiga ini adalah udah pasti manusia berbuat dosa. Karena apa? Karena Allah sudah siapkan musuh-musuh manusia untuk menghalangi di jalan Allah, yaitu hawa nafsu, terutama nafsu amarah. Wa ma uban nafsi inna nafsan la'amr
bisu, yaitu nafsu yang selalu mengajak kita untuk durhaka, nafsu untuk selalu berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat zalim. Jadi memang kita tuh punya dosa. Udah gitu Allah memang ada dorongan, yaitu hawa nafsu. Setiap manusia punya nafsu, punya dorongan. Dorongan nafsu itu ada 4, yaitu nafsu amarah, nafsu yang selalu mengajak untuk tidak sholat, membangkang kepada Allah. Yang kedua adalah nafsu lawamah, nafsu yang selalu menyesal. Habis main judi kalah nyesel, habis mabok kirain masalah udah lupa, akhirnya maboknya selesai inget lagi. Lawamah. Kemudian nafsu mulhamah, nafsu yang kadang-kadang kalau lagi benar, orang-orang udah selesai sholat, masih jikir wirid, salah nggak salah benar. Kalau lagi benar kayak malaikat, tapi kalau lagi salah kayak setan, kesetanan. Falama fujuroha, Allah mengilhamkan manusia untuk melakukan fujuroha, juga mengilhamkan watakwaha, nafsu yang takwa. Kalau lagi takwa, lagi benar kayak malaikat. Kalau lagi brengsek kayak setan, ngamuk. Gak ada masalah, tiba mata ketemu mata doang, lu mau ngapain tuh lihat gua? Kan orang lewat kurang nggak permisi aja, langsung diwarahin. Jadi setiap manusia punya dosa. Kemudian manusia itu lalai, lupa, lengah. Kemudian yang ketiga itu hawa nafsu amarah, lawamah, sawamah, mulhamah. Intinya ada hawa nafsu lah untuk kita melakukan dosa. Kalau jawaban panjang sekali. Kemudian yang terakhir adalah udah pasti kita itu banyak dosa, yaitu memang dengan skenario Allah, apapun sebab akibatnya, Azazil yang tadinya ahli ibadah, yang tadinya pinter, itu Allah jadikan untuk menjadi penjerumus manusia, menyesatkan manusia. Sebagaimana iblis mengumumkan untuk menyesatkan manusia di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wala uhyannahum ajmain, akan kusesatkan seluruh manusia di muka bumi ini, termasuk manusia yang tinggal di RT 1, 2, 3, 4 di sekitar musola. Itu Allah, iblis akan sesatkan, iblis akan jerumuskan. Wala uhyannahum ajmain, illa, kecuali kalau nggak ada illa, mungkin musola sepi. Ilah kecuali ilah walau yanhum ajmain illa ibadatan minhumul, kecuali orang-orang yang beribadah kepada Allah ikhlas tulus. Walaupun dia orang Islam, tapi kalau nggak ada iman, nggak bisa melangkahkan kaki ke musola Darussalam. Walaupun dia orang Islam, dia punya telinga dengar ini suara kutub, gak akan mungkin menginjakkan kaki musola Darussalam kalau dia tidak ada iman dan ikhlas. Nah, karena sebab-sebab inilah, dengan rahmat dan kasih sayang Allah, 1 bulan dari sebulan-bulan ente mengikuti hawa nafsu, berbuat brengsek, durhaka, gak mau sholat, gak mau ibadah, pas mati minta disolatin. Salah nggak salah sih, fardu kifayah, cuman jangan maksa-maksa lah, betul nggak? Atau apa? Pas mati maksa, kan? Fardu kifayah, ya nggak apa-apa lah. Ketika ada Ustaz Soleh, Ustaz Arif, termasuk saya, kan? Maksudnya ini. Selanjutnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita manusia akan kembali kepada Allah. Ada 3 yang kembali. Pertama, tubuh kita dari tanah kembali ke tanah, ke layur, ke Sunan Giri, ke Gang Hanapi, kuburan. Tubuh diri kita tidak hanya terdiri dari tubuh, tapi juga ada ruh. Tubuh tambah ruh, nggak bisa nih kita jalan kemari, sholat, angkat tangan, takbir. Ruh milik Allah. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi.
Sesungguhnya pada saat Allah menciptakan Adam yang dari tanah setelah sempurna, kemudian Allah tiupkan sebahagian daripada ruhnya. Faiza qulna sajidin, maka sujud tunduk patuhlah. Kalian itu bisa bergerak, makan, minum, mendengar, itu karena ada ruh. Ruh itu milik Allah. Kenapa untuk gerakan sholat kagak mau? Ntar kalau selama begini sampai nyindir lagi. Asal padahal ini Al-Quran atau hadis. Ya kan? Tapi ketua musyola masih ngundang saya setiap tahun. Itu pun setiap tahun. Coba kalau tiap hari, ya kan? Mungkin di demo rumah saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ruh ini milik Allah. Akan kembali kita kepada Allah. Nanti malam udah meninggal itu ada penampakan, itu setan korin yang ikutin. Roh kita udah kembali kepada Allah. Nggak ada lagi orang mati hidup lagi, kembali lagi. Pertanyaannya adalah apakah roh kita bisa kembali kepada Allah? Kalau ke musola aja kagak rohnya, ke masjid aja kagak, ibadah aja kagak, gimana kembali kepada Allah? Nggak bisa. Walaupun mau nggak mau ketua musola Pak Kiai Bayu setiap ada yang meninggal pasti diumumkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang kepada Allah. Pulang kemana? Pertanyaan pulang kemana? Tapi yang namanya fikih syariat mesti disebutin, mesti diumumin. Cuma ini roh yang nggak pernah ke musola bisa pulang nggak? Yang di musola sama yang di luar musola, roh kalian bisa pulang nggak? Cuma kalau nggak diumumin salah. Sama Ustaz Syabudin, ilmu fikih, mesti diumumin Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Roh ini dari Allah kembali kepada Allah. Pertanyaannya, bisa nggak? Ke musola aja kagak, ke masjid kagak, di rumah ya alhamdulillah. Subhanallah. Terakhir bukan berarti mau mati ya. Terakhir maksudnya ini kaitannya dengan apa tuh bulan puasa, dengan kultum, dengan tarawih, dengan ini apa kaitannya barusan? Kaitannya adalah kalau bukan Allah yang ngampunin, yang ngebersihin sebelum innalillahi siapa gitu loh. Maka 1 bulan ini Allah gencet, Allah laundry. Kalau jas baju bisa di laundry, roh jiwa yang kotor siapa yang laundry kalau bukan Allah? Sadar itu. Subhanallah. Dan ini baru mau ke laundry, baru belum nyampe laundry. Intinya baru mau akan ketemu bulan Ramadan, itu sudah Allah haramkan jasadnya tersentuh dalam api neraka. Padahal belum di laundry, belum dicuci. Di mana qala Rasulullah SAW yang mungkin kalau kata ketua musola Bang Dodi pasti keluarin apa Ustaz? Bayu Man fariha biduri Ramadan, barang siapa fariha senang hatinya, gembira akan kedatangan bulan Ramadan. Subhanallah. Baru belum tarawih, belum puasa, baru senang. Sudah Allah haramkan jasadnya tersentuh dalam api neraka. Apalagi kalau kita misalkan kayak begini nih, lebih keren lagi di laundry, mesin laundry ini, musola, mesin laundry. Yang mau dibersihin rohnya, jiwanya. Ini kultum apa marah-marah, terserah dah, betul nggak? Mau dengerin syukur, nggak dengerin nggak apa-apa. Kalau ada yang nggak suka, ya ketua musola lah. Kenapa diundang lagi? Lu tahu ngomongnya begini, ya kan? Man fariha bidul Ramadan harrat Allah jasadu ala niro. Apalagi kalau kita pulang, apalagi kalau kita apalagi kita ngeluarin zakat fitrah. Man sauma Ramadan imanan wahtisaban, menjalankan puasa tarawih dengan ikhlas iman. Mantap lagi. Ya kan, untuk laku tatakunya nanti Ustaz Arif aja yang terusin deh, mungkin saya sampai sini aja, betul nggak? Pembuka aja Ustaz, ini belum tutup, ini baru pembuka, baru prolog, ya kan? Isinya belum, ya kan, materinya belum, ya kan?
Karena kalau dilanjutin, waduh, ya kan, bisa kayak duda lagi. Intinya nih, maaf ya, kenapa ada bulan Ramadan? Allah sayang dengan rahmat dan kasih. Allah nggak ingin lo kembali kepada Allah. Tong, bocah, kembali masih kotor, belekan, ingusan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada Allah banyak kotoran hawa nafsu, kotoran bisikan setan, dunia dan tipu dayanya. Astagfirullahaladzim, waktu begitu aja sih, kan gak lebih dan kurang. Di sini bukan ngomongin orang karena gak nyebutin nama, kan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Alhamdulillah, terima kasih kepada orang tua kita dan guru kita, Ustaz Hamid Sudiharyanto, yang sudah menyampaikan tausiahnya buat kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan seperti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah maqalah, unzur man qala wa la tanzur man qala.